Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan wa da'a bi da'watihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Musyahidul kiram rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, khususnya umat Islam dan umat beriman. Karena nikmat terbesar itu adalah iman. Nikmat terbesar itu adalah kesehatan. Nikmat terbesar itu hidayah. Dan nikmat terbesar itu adalah ketakwaan. Dan juga selanjutnya, sholawat selalu kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umat yang mengharapkan syafaat di hari kiamat nanti. Tidak ada syafaat selain syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyahidul kiram rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, sembahlah olehmu akan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kamu, dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Musyahidul kiram rahimakumullah. Jadi perintah untuk menyembah ini adalah untuk seluruh manusia. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan. Walaupun prosesnya manusia yang melaksanakan, tapi Allah semua yang menciptakan. Mulai dari bayi, dari hamilnya orang tua 9 bulan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perut ibunya, dan berlanjut lahir paling rata-rata 3 kilo, tapi selanjutnya belum bisa apa-apa, hanya bisa menangis. Tetapi proses penciptaan Allah itu terus berlanjut sampai dari bayi sampai beranjak menjadi anak-anak yang sedang lucu-lucunya. Begitu lama kelamaan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, meningkat menjadi anak remaja. Dan kelakuannya sudah mulai berubah. Fisiknya berubah. Tadinya kecil jadi agak membesar. Lama-lama menjadi dewasa. Setelah dia dewasa, perubahan semakin terlihat. Yang laki-laki semakin ganteng, kelihatan ada yang pakai kumis, ada juga yang pakai jenggot, dan perempuan juga semakin cantik. Tapi berlanjut penciptaan Allah itu terus lama-kelamaan menjadi tua. Rambutnya yang hitam
berubah menjadi putih. Giginya yang rapi mulai copot satu persatu. Begitulah proses penciptaan yang Allah jadikan kepada manusia. Dan penciptaan ini bukan saja umat sekarang saja, tapi dari umat sebelum-sebelumnya juga Allah yang menciptakan. Dari mulai Nabi Adam serta anak keturunannya, sampai Nabi Ibrahim, dan terakhir Nabi besar Muhammad SAW. Dan setelah itu tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku Nabi ke-26, nah itu orang itu yang disebut namanya Yosef Paul Zhang. Itu sebenarnya namanya ganti aja, Yosef PA Zhang. Udah PA itu orangnya. Musyahidul kiram yang dirahmati Allah. Jadi proses manusia ini semuanya Allah yang menciptakan. Bahkan isi dunia ini, semua makhluk hidup, semua yang mati pun juga ciptaan Allah. Mulai daripada malaikat, iblis, manusia, jin, setan, dan lain-lain. Bahkan isi dunia ini semuanya, pada hakikatnya semuanya ciptaan Allah. Dan juga langit dan isinya, itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka pantaslah kita mensyukuri dan menyembah kepada Allah. Coba kalau kita bayangkan apa yang tumbuh di kepala kita, rambut itu sebenarnya dia tumbuh dari tempat yang lunak, dari kulit. Tetapi begitu dia tumbuh menjadi keras, padahal nggak ada aliran darah di situ. Tapi dia terus, kalau dibiarkan bisa menjadi panjang dan panjang. Kalau kita perhatikan lagi, turun ke jidat ke bawah sedikit, ada alis mata dan bulu mata. Bentuknya sama, tetapi tidak pernah panjang. Kita cukur pun ya segitu aja. Inilah proses Allah menciptakan manusia, memelihara manusia sesuai dengan kodratnya. Kalau kita turun lagi ke bawah, ada kumis dan janggut. So, janggut kita biarkan bisa panjang. Tapi coba kalau bulu mata panjang, bagaimana saudara bisa melihat? Masihkah kita tidak menyadari bahwa kita dipelihara oleh Allah dengan segala bentuk penciptaannya? Tetapi kita sebenarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kalau orang beriman, tentu dia harus menyembah Allah. Bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan mendirikan sholat. Sholat itu harus kita laksanakan selama setiap hari 5 waktu sehari semalam. Ini yang wajibnya, yang sunnahnya banyak. Boleh kita kerjakan sebanyak mungkin. Tapi yang wajib ini, selagi kita hidup di dunia ini, tidak ada alasan untuk tidak melakukan sholat. Dan ini harus kita tekankan di dalam hati, di dalam jiwa kita, bahwa kita dalam kondisi apapun harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Musyahidul kiram rahimakumullah. Jadi sholat itu harus kita dirikan, yaitu 5 waktu sehari semalam itu.
Yang lebih afdal kita laksanakan di masjid atau di musholla. Tetapi selain itu, kenapa demikian? Karena sholat ini adalah menentukan kehidupan kita yang setelah kehidupan dunia ini. Dunia ini akan berakhir. Paling lama orang umurnya rata-rata umat Nabi Muhammad itu adalah 100 tahunan. Kebanyakan 60-an, 70 udah. Bahkan masih kecil pun ada juga yang sudah meninggal. Dan oleh sebab itu harus kita persiapkan. Karena sholat nanti, begitu hari kiamat, Allah yang akan dipertanggungjawabkan lebih awal yaitu sholatnya. Dan bahkan sholat itu juga akan menentukan orang itu masuk surga atau tidak. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, miftahul jannatis shalah wa miftahus shalatit tuhur. Artinya kunci pintu surga itu adalah sholat. Dan kunci sholat adalah suci dan mensucikan, yaitu berwudu dan lain-lain. Musyahidul kiram rahimakumullah. Makanya kalau seandainya kunci pintu surga itu adalah sholat, maka sudah sepantasnya kita tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau diibaratkan rumah, kita punya rumah yang megah, kita punya rumah yang bagus, tetapi kita tidak punya pintu gerbang, tidak punya kunci pintu gerbang untuk bisa masuk ke dalamnya. Kira-kira, apakah rumah itu bisa kita nikmati atau tidak? Tentunya tidak. Begitu juga surga. Walaupun kita berbuat baik yang lain, tapi utamakan sholatnya, jangan pernah ditinggalkan. Musyahidul kiram rahimakumullah. Kalau seandainya sholat itu juga harus ada kuncinya. Kuncinya adalah suci, bersuci. Pertama adalah anggota tubuh kita harus suci daripada hadas dan najis. Kita mandi yang bersih. Bahkan kalau setelah itu pakaian kita semuanya harus bersih. Kalau sudah bersih pakaian kita, baru kita laksanakan wudhu. Dan setelah kita wudhu, kita siapkan sajadah yang bersih dan suci pula. Dan kalau ini tidak kita lakukan, bisa saja sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mengikuti anjuran dan kuncinya sholat tersebut. Musyahidul kiram rahimakumullah. Oleh sebab itu, selain kita penuhi syarat dan lain-lainnya, tentunya kita harus melaksanakan yang namanya harus khusyuk dalam sholat itu. Bagaimana kita supaya bisa khusyuk dalam sholatnya? Pertama, kita harus belajar memahami bacaan Al-Quran itu dengan benar. Dan setelah itu kita harus paham artinya. Jadi di saat kita membaca Allahu Akbar, hati kita mengatakan Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini adalah proses untuk menjadikan sholat kita menjadi khusyuk. Karena sholat kalau sudah khusyuk, insya Allah akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tentu harus sholatnya harus sempurna. Dan selain itu, juga ibadah kepada Allah itu selain sholat adalah zakat. Berjiwa sosial kepada Allah, berjiwa sosial kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk. Baik sesama kaum muslimin ataupun ke
kaum kelompok non-muslim. Dan bahkan bukan hanya itu saja. Nabi juga mengajarkan berbuat baik kepada makhluk seperti binatang dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita lakukan, bentuk penyembahan kepada Allah itu. Dan begitu juga penyembahan Allah itu harus ikhlas. Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, dan hidupku, dan matiku karena Allah Tuhan semesta alam. Ya, jangan dipelesetkan seperti Ustadz teroris itu. Masa ini maksudnya apa? Salat kita harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah kita harus lillahi ta'ala. Baik itu sedekah, infak, segala macamnya. Harus lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Dan kalau sudah seperti itu, ibadah kita, hidup kita, harus lillahi ta'ala. Semua kehidupan kita ini harus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti apa? Dengan ibadah sholat, zakat, segala macamnya. Dan juga mengisi di saat bekerja juga untuk anak dan keluarga. Juga kita membaca bismillah. Supaya itu dinilai ibadah kepada Allah. Dan juga memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti matinya akan lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Jika orang terbiasa dipenuhi hidupnya dengan ibadah kepada Allah, insyaallah akhir penutup hidupnya yakni bisa karena Allah, bisa husnul khatimah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, di saat sakaratul mautnya, dan membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dakhalal jannah, maka dia dipastikan masuk surga. Oleh sebab itu, marilah kita tetap senantiasa beribadah kepada Allah, ibadah yang ikhlas, yang murni, yang mengharapkan ridha Allah. Jika Allah sudah ridha, maka di hari akhirat, tempat kehidupan yang abadi tersebut, maka surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga terhindar dari panasnya api neraka dan azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.